Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di pertemuan yang ke-10 ini. Dan ini membahas sebuah konsep dari manajemen keuangan yang paling krusial, yang dikenal sebagai time value of money. Jadi nilai waktu daripada uang itu, ya. Kenapa ini penting? Coba kita lihat ya. Karena memang di dalam sebuah investasi, sebuah harapan expected itu memang dipengaruhi dari nilai waktu uang. Nah, ini pengertian dari nilai waktu uang ya. Jadi konsep nilai waktu pada waktu uang ini sangat berkaitan erat dengan investasi. Jadi karena pada investasi terkandung suatu nilai yang diharapkan atau expected akan keuntungan profit yang diinginkan, di mana investasi dapat dilakukan pada berbagai objek aktiva tetap. Jadi seperti pabrik, aktiva tetap itu seperti mobil ya, itu lebih banyak mengarah kepada cara bagaimana diharapkan dengan adanya pembelian aktiva tetap tadi, gudang misalnya, gedung itu meningkatkan keuntungan ya, bagaimana dia akan mempengaruhi tingkat keuntungan. Dan dalam sebuah nilai uang itu terdiri dari 3 nilai. Nilai nominal, yaitu nilai yang tertulis pada lembaran uang kertas. Lalu nilai intrinsik, yaitu cost yang diperlukan untuk menciptakan satu lembar uang kertas tadi. Kemudian utility atau kegunaan. Jadi berapa besar nilai uang tersebut ketika memang kita mau belanjakan, maka itu dikenal sebagai utilitas. Jadi nilai utilitasnya. Dan yang menjadi pokok bahasan kita pada dasarnya adalah nilai utility ini dari sejumlah uang dari waktu yang lain ke waktu yang lain. Jadi tidak sama dan dijumpai dalam kenyataan atau kehidupan real bahwa nilai uang dari periode ke periode lainnya selalu mengalami perubahan nilai kegunaannya. Kalau dulu 1 juta cukup untuk beli dua baju atau tiga baju misalnya, 10 baju, sekarang cuma 2 atau 3 baju. Jadi daya beli yang dipengaruhkannya ya, dia akan mempengaruhi nilai utility itu terhadap daya belinya. Oke. Mengapa nilai utility dari sejumlah uang tidak sama? Yang pertama biasanya itu terkait dengan hukum inflasi ya. Inflasi itu dapat diartikan naiknya harga atas semua komoditi dalam perekonomian yang berlangsung terus-menerus. Jadi tiap tahun harga itu mengalami kenaikan. Sehingga nilai utilitas dari sejumlah uang itu juga akan berubah ya. Kemudian preferensi individu. Jadi ada suatu kecenderungan yang ada pada diri seseorang dalam hal membayar semua pembayaran dan dalam hal menerima semua penerimaan. Maunya membayar belakangan, atau membayar saat ini, atau mau menerima dulu terlebih dahulu, atau menerima kemudian. Itu sangat tergantung kepada preferensi individu tersebut ya. Semakin jauh dimensi waktunya, semakin rendah nilai uang tersebut ya. Dengan kata lain, rupiah saat ini atau uang saat ini akan lebih berharga daripada rupiah yang akan datang. Ini sangat dimungkinkan karena nilai uang itu semakin lama semakin berkurang ya nilainya. Jadi patokannya itu lebih ke arah utilitasnya, daya beli dari uang tersebut ya. Inilah yang disebut dengan konsep nilai waktu uang. Bisa juga terjadi uang itu akibat utilitas ketika dibelanjakan ya, selain mengalami perubahan
dari tahun ke tahun. Misalnya uang 1 juta di Jakarta itu tidak sama dengan di Palembang utilitasnya. Apalagi di Papua ya. Ada temannya yang kerja di Papua itu memiliki gaji yang tinggi, namun ya di Papua juga tinggi ya, tinggi juga harga barang. Oke, jadi time value of money hakikatnya dan nilai uang yang setiap waktu selalu mengalami perubahan. Perubahan nilai waktu daripada uang ini sangat terkait dengan kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang. Jadi daya beli uang tersebut. Jadi sangat menarik ini dibicarakan karena memang ini akan terjadi pada kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kenapa time value of money penting bagi sebuah perusahaan? Pertama, risiko pendapatan ya. Risiko pendapatan di masa mendatang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan saat ini. Oke ya. Kedua, ada biaya opportunity cost ya, atau biaya kesempatan pendapatan masa mendatang ya. Jadi kalau kita memiliki uang sekarang maka peluangnya akan lebih besar dibandingkan opportunity yang kesempatan di masa mendatang. Dan konsep time value of money ini menjadi konsep yang sangat sentral dalam manajemen keuangan. Perubahan nilai waktu daripada uang ini bisa saja disebabkan oleh banyak faktor, misalnya inflasi, deflasi, devaluasi atau revaluasi, tingkat suku bunga atau diskon faktornya, atau penyebab-penyebab lainnya, misalnya kondisi pandemik ya, kondisi pandemik dan sebagainya. Oke. Nah, jenis-jenis nilai waktu daripada uang hakikatnya ada dua ya. Iya, jadi ada yang namakan nilai majemuk atau future value, ada yang namanya present value atau nilai sekarang. Sampai di slide ini, apakah slide-nya jalan lancar ya? Pak tanya dulu. Apakah slide-nya ini presentasinya lancar ini? Tidak. Slide-nya atau mandek? Tanya dulu. Bagaimana? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar ya. Lancar. Oke, kita lanjut. Nilai majemuk atau future value ini adalah sejumlah uang di masa datang yang didapat dari sejumlah uang di masa sekarang ya, ditambah dengan diskon faktor atau tingkat suku bunga. Jadi bagaimana kita menilai uang itu di masa mendatang dengan menggunakan tingkat bunganya, atau bisa juga bisa juga pengaruh-pengaruh lainnya ya gitu. Nilai sekarang adalah sejumlah uang di masa sekarang yang didapat dari sejumlah uang di masa datang dikurang dengan tingkat suku bunga. Ya, oke. Jadi kalau present value kita menilai uang yang kita diperkirakan akan dapat di masa mendatang, kita hitung sekarang. Itu nilai disebut dengan present value. Kalau future value, kita miliki uang, bagaimana uang itu kalau kita investasikan atau kita depositokan di masa mendatang nilainya berapa. Nah itu sih yang dimaksud dengan dua ini ya. Nah, ini contoh nilai majemuk atau dikenal dengan future value ya. Ini nilai future value. Rumusnya pakai ini ngitungnya ya. Future value sama dengan P dikali 1 ditambah I diangkatkan N. V itu uang yang kita harapkan di masa mendatang. Lalu P adalah uang di masa sekarang. I adalah tingkat suku bunga. N adalah jangka waktu yang kita butuhkan ya. Misalkan saja jumlah Tuan Amir 2 tahun kemudian, hitunglah jumlah uang Tuan Amir misal saja mendepositokan uangnya sebesar 10 juta ya. Jadi kita harus menghitung bagaimana uang Amir 2 tahun kemudian.
jika tingkat suku bunganya adalah 18% per tahun. Maka dengan mudah kita dapat masukkan rumus ini saja ke sini, ya. Kita masukkan 10 juta dikali 1 ditambah 0,18, 18% dan 0,18 dipangkatkan 2. Dapatnya 13 juta, 924 ya. Nah, ini kalau nilai majemuknya dia diperoleh per tahunnya sekali, itu sekali. Bisa saja terjadi rumus penerimaannya itu bisa dalam setahun 2 kali gitu. Maka dia menggunakan rumus. Prinsipnya sama ya. Kemudian ini A dikali M, ya sama aja ya. Jadi ini di per M-nya ya. M-nya itu adalah berapa kalinya itu ya. B. Yang berikut adalah present value. Apa present value? Ya seperti Pak Bilang sampaikan tadi ya, bahwa itu kita bagaimana kita menghitung uang yang akan diterima mendatang, di masa mendatang, kita tarik ya, bagaimana nilainya di masa sekarang ya. Misalkan ini rumusnya ya. Kalau kita kembalikan nilai majemuk di atas yang soal sebelum ini, nah kita kembalikan saja. 13.924 dikalikan ini 1 dibagi 1 ditambah 0,18 dipangkatkan 2 sehingga dapatnya tetap 10 juta. Ini kembali 10 juta. Oke. Nah, contoh yang lain, Tuan Yusuf yang bekerja di Pertamina itu akan memperoleh pensiun 5 tahun lagi. Pesangon yang akan diterima diperkirakan sebesar 500 juta. Ternyata sekarang Tuan Yusuf mengajukan pensiun dini atau padini ya. Berapa sih uang pesangon yang akan diterimanya atau yang akan dibayar oleh perusahaan jika tingkat suku bunga sebesar 15% per annuity dan buktikan terbalik ya, gitu ya maksudnya. Ini bisa saja kita lakukan seperti ini. Buktikan terbalik seperti ini. Ini 500 juta kita kalikan rumus seperti biasa. Dapatnya ini 248,590 ya. Jadi 0,15 yang ini dipangkatkan 5 ya. 5 tahun ya. Ini pembuktian terbalik, kita balik saja dengan menggunakan rumus future value ya. Dibalik tetap harganya, angkanya pada akhir tahun kelima menjadi 500 juta dengan tingkat bunga yang sama, dengan tingkat bunga atau diskon faktor yang sama. Oke. Yang berikut annuitate atau anuitas ya. Anuitas pada dasarnya adalah nilai di masa mendatang. Anuitas itu ada 2, ada anuitas nilai majemuk dan anuitas nilai sekarang ya. Ya. Ini biasanya sangat terkait dengan periode pembayarannya ya. Frekuensi dari periode pembayaran atau penerimaan. Oke. Ini rumus yang digunakan. Bisa juga kalau pembayarannya tidak sama ya, misalnya beda-beda tiap tahun ya penerima pembayarannya, maka kita akan menggunakan rumus ini. Namun ketika itu menggunakan pembayaran yang sama, kita menggunakan rumus ini ya. Jadi bisa jelas ya, dua kondisi ketika kita melihat anuitas nilai majemuk ya. Nah, bentar. Apakah masih dengar ini? Dengar, masih dengar. Iya, ini kayaknya nih. Sebentar Pak, terklik ini. Enggak, Pak aja nggak kelihatan. Oke ya. Kita lanjut ya. Kelihatan ya. Oke. Bagaimana? Ya, oke. Jelas ya. Nah, ini kita coba pakai soal ya. Atau contoh. Misalkan saja Alam menginginkan sebuah sepeda motor ya.
Untuk itu dia menyimpan uangnya sebesar 2 juta setiap akhir tahun. Kan frekuensinya. Berapa jumlah uang alam pada akhir tahun kelima? Nah, itu yang ditanya ya. Maka kalau pembayarannya sama, kita menggunakan rumus seperti ini. Kalau pembayaran sama tidak kita menggunakan ini ya, satu persatu. Ini kita masukkan saja rumusnya. Ya. Future value 2 juta dikali 1 ditambah 0,2 dipangkat 5 minus 1 dibagi 0,12. Nah, ini bisa ya. Bisa hasilnya menjadi 2 juta dikali 6,3528 ya. Untuk diingat bahwa sebetulnya ini bisa juga menggunakan tabel diskon faktor ya untuk bunga dan periode yang diinginkan ya. Sehingga nilainya adalah 12 juta. Ketika jumlahnya pembayaran yang berbeda, misal Iza menabung di Bank ABC setiap tahun berturut-turut sebagai berikut: 5 juta, 1 juta 500, 1 juta 500, kemudian 800 ribu dengan tingkat bunga 10%. Hitunglah jumlah uang Iza di akhir tahun keempat ya. Kita masukkan saja rumus yang ini ya. Nih, rumus yang ini kita masukkan 500 ribu ya dikali 1,1 ya. Ini kan begini. Nah, 1 ditambah I. Oke? Gitu maksudnya. Jadi N dikurang, ini tahun keempat kan, 4 dikurang 3, ini 4 dikurang 2, ini 4 dikurang 1, 4 dikurang 3 ya. Sehingga dapat ini 3, 2, 1. Ini tahun pertama, tahun 0. Sehingga dapatnya setelah kita hitung ini dapatnya 4,325.500 rupiah. Jadi begitu ya. Jadi yang kalau pembayaran berbeda, maka kita harus menghitungnya satu persatu ya, berapa tahunnya itu. Kalau pembayaran yang bersama kita bisa menggunakan rumus yang langsung ya. Kemudian ada dikenal lagi anuitas nilai sekarang ya. Anuitas nilai sekarang adalah nilai bunga anuitas majemuk saat ini dengan pembayaran atau penerimaan secara periode. Nah, ini kebalikan saja dari tadi ya. Ini present value, rumusnya seperti ini. Itu dibagi kedua ditambah. Rumus yang digunakan pembayaran ini ketika pembayaran yang tidak sama, kalau ini pembayaran yang sama. Maka kita lihat bahwa present value annuited ini pada periode N ya. R-nya ini adalah pembayaran atau penerimaan setiap periode. I adalah tingkat bunga dan N adalah jumlah waktu anuitasnya ya. Contoh, Tuan Ali menerima keuntungan sebesar 8 juta selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun Tuan Ali mendapat keuntungan 8 juta ya. Dengan tingkat bunga sebesar 8%. Maka hitunglah nilai anuitasnya ya. Tinggal kita masukkan rumusnya saja karena tahunnya nilainya sama ya. Maka kita masukkan rumusnya pembayaran atau penerimaannya sama, kita mengasukkan rumus ini ya. 8 juta dikali ya, ini kan langsung ya, dikali 2,577 ya. 1 ditambah 0,08 dibagi 2 minus 1 ya. Minus 1 di nah, ini rumus pakai rumus yang tadi ya. Nah, ini dibagi 1 plus I ya, I dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 3 ya. N kan 3. Sehingga kita akan mendapatkan 20.616.000. Ya, ini cari dulu. Ini sebetulnya pakai nilai tabel sih bisa, asal tahunnya tahu ya, berapa tahun dan periodiknya berapa tahun. Nah, tabel present value-nya bisa dilihat ya. Kemudian soal berikut, contoh lagi, hitunglah nilai uang Ani ya sekarang dari uang yang akan diterima dari hasil investasinya tahun pertama ya 2 juta dia dapat, tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 2,5, tahun keempat 2 juta dan tahun kelima 1.500.000. Maka kita hitung saja ya. Nah, diskon faktornya ini tabel ini ya, angka 0,89 ini bisa dilihat di tabel A2 atau diskon faktor ya. Di internet bisa, atau kalian bisa ambilnya langsung dari Excel ya.
Ini pakai menggunakan nilai dari tabel, dikalikan saja. 2 juta dikali 0,892 atau 93 sama dengan 1,785. Hal yang sama pada saat penerimaan 4 juta dikalikan diskon faktornya. Ingat, tabel diskon faktor bisa Anda lihat di internet atau di buku ya, buku logaritmanya, buku tabelnya ya. Iya. Ini sehingga dapatnya 8,876 ya. Jadi pada tahun keempat nilai uangnya adalah 8,676200 ya. Jadi kita akan menghitung nilai uang ahli itu sekarang ya. Jadi harapan yang akan diterima ini pada setiap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat ya. Jadi dan tahun kelima. Jadi karena kita tahu, maka kita akan juga bisa memperhitungkan sebenarnya dapatnya berapa sih yang sebetul-betulnya dengan tingkat bunga 12%, 8,876200 ya. Ini saja yang terkait dengan time value money ya. Bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.